Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, ya robbal alamin. Nah, kalau sebelumnya kita sudah upgrade di GW yang putih hijau pakai pompa yang Nikuma Big Pump N2828 ini. Nah, sekarang kita sudah upgrade yang versi Eco. Nah, selanjutnya nanti apa, kita mau upgrade yang Quara seperti apa ya. Nah, sebenarnya saya pengen upgrade yang model CBA ya. CBA itu beberapa sudah di upgrade ya, salah satunya di Dasava sudah upgrade untuk CBA. Memang agak memaksa, maka ketika saya lihat coba di GW Eco ini lebih memungkinkan yang tidak terlalu apa ya, memaksa tapi tidak terlalu keluar gitu ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah ya, ini sudah pakai pompa ini. Nanti saya akan bongkar ya. Ini sudah pakai pompa ini. Nah, ini sekarang ini kita coba lepas dulu ya selangnya. Kita coba selangnya lepas dulu. Ini selangnya sudah diadapting ke 18 mili ya. Nanti bisa yang ke versi yang ke 14 mili juga bisa. Ini udah ke 18 mili. Nah, ini akinya masih pakai aki standar. Standar 8AH ya, 8AH. Jadi kita bisa timbang dulu ya. Kalau pakai aki standar dengan pompa jumbo ini beratnya akan jadi berapa? Kita akan timbang. Nah, ini kan kita akan timbang. Nah, ini timbangan kita nyalakan ya. 0 ya. Nah, itu akan jadi 5,8 kilo ya. Nah, coba kalau saya ganti. Nah, karena ini pompanya jumbo, maka kalau menurut kita tidak kurang memadai ya kalau kita pakai baterai yang standar 8AH bawaannya. Jadi kita akan upgrade seminimal mungkin nih 8AH ya. Seminimal mungkin tuh pakai Nikuma yang 10H ini yang lipo 4. Nah, kalau pakai lipo 4 kira-kira jadi berapa beratnya? Ini nggak terlalu beban apa ya. Kalau pakai lipo 4 tadi kan 5,8 ya. Ini kan 5,8 ya, 5,8. Nah, kita akan coba lagi. Beratnya jadi 4,8. Berkurang 1 kilo ya pakai lipo 4 yang 10H ya. Dengan kapasitas yang otomatis lebih besar, dan ini pakai baterai yang lipo 4 yang notabene pasti akan lebih awet dan lebih handal. Nah, kalau pakai 20Ah. Nah, ini 20Ah ya. Pasti lebih awet lagi. Nah, ini paling rekomend pakai 20Ah ya. Karena kan jumbo, jadi kalau 12 tidak-tidaknya minimal 2,5 jam lah gitu. Kita akan coba lagi ya. Agak sedikit bit. Ini agak sedikit sempit ternyata nih. Ini ada apanya? Ini karena gemuk nih, agak gemuk nih. Seharusnya muat ya. Agak sedikit sempit, kita coba timbang dulu. Mungkin nanti akan keluarnya agak repot nih ya. Tapi seharusnya muat. Karena ukurannya masuk. Kita akan timbang. Ini 20H ya. Ini kalau gini langsung dinaikin bisa nggak sih? Kunci ya ternyata ya. Belum berubah ya. Sudah set dulu gitu. Ini lebih dikit, naik setengah kilo, 5,3 kilo, tapi masih lebih ringan dibanding yang pakai baterai standarnya yang 8Ah ya. Barang ini padahal udah 20Ah ya. Nah, ini kita akan coba. Ini keluarnya agak sempit ya karena tadi saya agak paksa. Nanti kita akan evaluasi lagi. Coba bentar. Oke, ini kita keluarkan dulu aja kayaknya ya. Ini agak seret, nanti kita evaluasi kenapa agak seret ya. Tapi masih bisa, walaupun jarang dipakai nggak masalah ya. Kita mungkin kelihatannya ini agak kedorong sama pompa yang itunya ya, pompa dalamnya ini, sehingga dia ngedorong ke space ini jadi lebih sempit ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah yang di depan ini adalah lubang untuk penyimpanan tempat ya, nyimpen nozzle apa gitu. Dan ini masih bisa ini ya, nggak kepotong ya. Ini kebalik ya, bener.
masih tutup ya nih. Nah ini masih bisa kepake, nggak ada masalah. Dan ini tempat akinya tadi seperti itu. Ada ini yang kita ganti ke apa namanya, pakai konektor ini ya, sehingga lebih fleksibel ya. Jadi ini 18 mili selangnya. Jadi kalau mau pakai selang yang biasa bisa gitu lah. Misalnya pakai selang, jadi ini nggak 14 mili lagi, tapi ini 18 mili. Nah, kemudian di tombolnya ini kita sudah upgrade. Jadi ini adalah tombol on off dan tombol bypass. Nah, kita coba ya. Kita coba ya pakai baterai ini. Nah, ini karena baterainya juga potnya pot ini, jadi ya nggak lurus banget. Kita nggak masukkan dulu. Nah, ini adalah on off, on seperti ini. On. Nah, ini adalah potensionya. Nah, dan ini ada voltmeternya di sini. Ini tadi kita isi air, jadi masih ada. Ini voltmeter ya, kita putar ya. Nah, itu dia naik. Nah, putarnya kita naik. Nah, ada airnya. Nah, ini pol sampai pol. Nah, ini adalah tombol kalau pakai mode potensio. Nah, kalau pakai bypass, ini nih nyalain, ini kecilin, ini dipolin. Nah, ini bypass. Kemudian untuk chargernya, tentu ya kalau kita pakai baterai yang 20 ini, kita pakai yang ini. Ini adalah dual mode yang mode 20 ampere. Nih. Kita coba ya. Cara ngecasnya seperti biasa ya. Jadi kita coba tes dulu tanpa colokan ke listrik seperti ini. Nah, dia akan menunjukkan di sini. Ini enggak kita colok ke listrik ya, 13,2 volt. Artinya baterainya ini 13,2 volt. Modenya kita bisa ganti ke sini ya. AGM gel kalau 20H. Kalau misalnya 10H yang biasa itu bisa pakai mode yang motor. Kita coba colok. Kita nyalakan. Ya harusnya ini 13,9 volt. 5,7 ampere ya, 5,7 ampere. Ya kalau 20H ya sekitar 3-4 jam harusnya penuh sih ya, sekitar 3 sampai 4 jam penuh ya. Nah, tergantung dari kabel awal. Nah, begitu cara ngecas, simpel ya. Ini juga bisa dicas di luar dengan sambungan mode yang ini ya. Bisa buat ngecas aki di luar. Ini aki sudah kita akan cas juga. Nah, ini karena tadi kita buat dan kita belum cas. Nih. Nah, 15 volt, 14,5 volt, 5,5 ampere. Ngecas aki yang 10. Kalau aki lipo 4 sama lithium itu bisa dicas dengan kecepatan arus besar ya. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan lihat seperti apa sih cara ngupgrade-nya, karena emang ini agak sulit ya dibanding yang misalnya yang di kayu putih ini lebih sulit dibanding itu, karena cuma ini nggak sampai bawahnya itu nongol ya, nggak sampai ada bawahnya nongol, cuma ini tutupnya jadinya kita lem, nggak bisa dibuka lagi karena ini ada bentrok nabrak ke pompa di situ ya. Nah, kita akan buka lewat bawah. Kita buka seperti apa, cari yang obeng panjang. Ini boleh ada 1, 2, 3 masalah. Saya belum lihat nih hasilnya seperti apa. Nah, ini ada 3. Nah, ini kita lihat ya dari atas. Nah, ini selangnya. Nah, ini inputnya. Seperti ini ya. Pada prosesnya ini sebenarnya kita potong di sini. Ini kita potong karena tadinya ada elbow-nya, itu kita ganti. Elbow-nya itu kita ganti yang baru modelnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini juga belokannya kita buat lebih tajam, ini pakai elbow seperti ini.
Kalau takutnya kalau dibuat langsung belok itu selangnya kurang bagus ya, jadi makanya dikasih elbow di sini nih. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ya. Nah, itu. Rangkaian speed controlnya ini. Speed controlnya ada kipasnya di sebelah sini, ini ada boxnya, ada box pengamannya. Nah, seperti itu. Dan ini voltmeternya, dan ini spesial yang baru itu kita tambahin kipas pendingin ya. Kipas pendingin ini kalau dilihat dari sini. Nah, ini ada kipas pendingin untuk apa namanya, pompanya supaya tidak terlalu panas. Tapi ini yang kecil ya, harusnya nggak besar, jadi kecil seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nih, lihat pompanya, posisi pompanya itu masih cukup. Yang tadi itu saya bilang ini agak posisi tempat baterainya itu sedikit ketekan sehingga tadi itu agak sempit ketika dimasukin baterai yang sedikit lebih lebar. Nah, itu seperti itu. Nah, lebih mudah ya. Posisi inputnya juga kita buat seperti ini. Nah, sayang ini juga ada sedikit ketekan keluar sehingga ketika ditutup agak menggang sedikit. Agak menggang dikit ya. Jadi prosesnya itu adalah tutupnya ini juga harus buka. Ini modelnya seperti ini. Lubangnya ini kita lebarin sedikit. Posisinya seperti itu, dan ini kita ganti untuk voltmeter, dan sini yang tadinya voltmeter biasa kita coba jadi kipas. Nah, seperti itu ya. Tuh. Relatif rapi ya. Nah, kelebihan pompa yang DGW yang filternya juga dia bisa habis banget karena dia ada cukup ke bawah. Jadi bisa airnya itu bisa benar-benar habis. Nah, kelebihan dari yang DGW ini lebih ramping ya, DGW ini. Di gendongnya itu akan lebih nyaman. Karena lebih rata ini. Ini kapasitasnya berapa? 16 liter. Nah, DGW yang model hijau seperti ini ya. Dan dia ada tentengan ininya juga. Jadi enak kalau nenteng. Nah, ini talinya buat tali gendong seperti itu ya. Jadi ini udah pakai pompa jumbo. Oke. Nah, kalau tadi yang paling beratnya 5,3. Nah, ini kan paling beratnya ya, pakai baterai yang 20 ini 5,3, dan pakai yang baterai yang kuning ini beratnya 4,8. Nah, kalau originalnya seperti ini ya, original itu yang belum kita upgrade ya. Nah, ini originalnya ada nih. Nah, beratnya berapa sih? Ini berat originalnya, itu kita coba nyalakan ya. Tadi lupa nih makanya. 4,74. Ini pakai pompa biasa dan aki yang 8Ah 4,78. Ini hampir sama dengan yang pompa yang udah di-upgrade, tapi baterainya yang 10Ah ya 4,8 ya sebenarnya. Kalau pakai baterai ini sedikit naik jadi 5,3. Seperti itu ya. Tapi dengan power yang double capacity ini, sampai ini kan tadinya kalau 8 banding 20 itu hampir 3 kali lipat dibanding pompanya juga. Ya, seperti ini ada filternya kelihatan. Nah, ini ada tempat partnya di sini. Nah, oke, mantap ya kalau ini ya, kalau jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya dibanding nanti kayak Powara ataupun pompa CBA, kalau di upgrade pompa yang kayak gini, dia akan nongol ke bawah segala macam, harus coak-coaknya lebih ekstrim. Kalau yang ini dia menurut saya masih terlihat natural ya, nggak ada coakan yang ekstrim ya. Bahkan tempat kompartemen di sininya masih utuh gitu loh, nggak kita coak. Kalau pompa dual juga akan coak. Nah, kelemahannya dia baterainya cuma muat yang kecil, makanya bisa sampai yang 20Ah maupun 10Ah. Kalau yang pakai yang 15Ah maupun yang ukuran 12Ah seperti ini dia nggak muat. Kalau yang putih itu kan muat ya, kalau ini nggak muat. Seperti itu. Oke, ini kita tutup lagi, bakal kita coba seperti apa semprotannya. Oke, sekarang kita pakai yang baterai 10Ah aja ya, lebih praktis ya, lebih praktis. Kita akan coba, dan ini tidak ada masalah dengan ukuran ya, pas kalau 10Ah. Nah, ini kita pasang terbalik. Nah, itu enak ya. Nah, ini dia kipasnya. Ini kipasnya gede loh, misalnya kalau saya nyalain ya. Nah, ini anginnya gede banget tuh, lumayan tuh. Nah tuh, push keluar anginnya, ngebuang panasnya. Nah, ini ngebuang panasnya ya. Nah, oke.
Nah, ini kita matikan dulu. Nah, ini pun udah 18 volt, enak. Jadi standar kayak mau pakai selang spare biasa pun bisa. Jadi seperti itu. Dan ini yang tadi saya bilang, ini agak ngelonggar, agak apa namanya? Agak nongol ya karena kebentur sama pompanya. Tapi minor sih, kalau misalnya kita gendong dia nggak terlalu masalah sih. Cuma nggak rapat dikit aja. Sebenarnya kalau mau dibaut sih bisa ya. Cuma rasanya sih nggak masalah ya. Seharusnya kan rapi kayak gini ya. Cuma karena dia ada kebentur sama input sini, ini agak ngelonggar. Jadi kalau mau nanti terima longgar ya jangan dikomplain, memang itu ada sedikit nabrak sih. Kita akan isi aja. Dan untuk selangnya, nah ini selangnya ya, ini kita udah pinggirkan ya. Selangnya ini kita coba pakai yang ini nih, yang warna hijau. Katanya kemarin yang matching ini hijau. Ini 18 mili, ini 18 mili yang pakai press ya, pakai press. Dan ini pakai handle premium yang udah 18 mili juga, sehingga dia kita pakai stick yang misalnya ini pakai yang pin yang 60 cm ya. Nanti kalau misalnya mau pakai yang model yang bisa diperpanjangkan yang seperti ini juga bisa. Nih, yang 14 mili juga. Ini bisa. Nah, ini kita coba pakai PLD 5 dan itulah. Ya. Kita akan coba. Nah, ini seperti ini ya nyambungnya. Nah, karena ini 18 mili jadi pakai selang biasa pun bisa. Pakai selang sprayer biasa bisa. Karena ini udah 18 mili. Nah, seperti itu. Kalau kita mau coba gendong pun bisa. Kita coba pasang ya talinya ya. Kita pakai aja. Nah, ini nalinya di atas ini ya. Ini pasti gini ya. Ini saya lupa bagaimana. Nah, spannya seperti ini ya, segini lah ya. Ini sangkutnya di sini nih. Nah, ini enak nih, memang ada tempatnya buat nyangkut gitu loh. Dia ada tempatnya buat nyangkut. Nah, ini adjustmentnya bisa di bawah juga, karena di atasnya udah kayak agak mepet gitu. Ini ya, masukin. Ini atasnya agak mepet, makanya ini bawahnya juga enak karena modelnya udah miring ini. Nggak kayak yang putih itu kan dia agak ke samping dan agak ini ya, karena ini udah memang benar-benar ada ininya, ada tempatnya. Ini kalau kepanjangan masih bisa di adjust di bawah. Ini bisa di adjust di bawah ya, karena di atas mepet sih. Kalau di adjust banget ini jadi agak ke sini. Nah, ini nggak apa-apa lah, ini cuma buat misalnya. Nah, kita isi aja air, kita uji coba. Oke, ini udah kita isi air. Kita akan uji aja langsung ke posisi optimal. Jadi kita coba lihat ya. Nyalakan teks. Kita buka handle-nya ya. Ini posisi cut off ya, cut off. Nah, tuh. Mantap banget ya kalau memang pakai pompa jumbo ya. Jelas mantap ya semprotannya. Ini pakai PLD 5 lagi. Udah pasti tebel banget kayak mesin gitu ya. Suaranya lumayan, cuma nggak jauh banget kali dibanding mesin mah. Ini jauh lebih halus nih, cut off-nya sempurna dan ini langsung cut off. Nah, tuh. Tek, tek, tek. Cep, gitu kan. Mantap. Coba digendong ya. Oke, kita coba spray bibit mangga sama bibit durian tuh. Kita coba. Nah, itu mantap banget ya. Kita gendong dan dia enak ya karena gendongannya itu modelnya ngepas banget di badan gitu ya, ngepas. Jadi apa? Nah, itu pakai premium dan mantap banget semprotannya. Jadi kalau buat kerja pakai baterai yang Lipo 4, pakai pompa itu, dan itu ada kipasnya untuk tahan lebih lama ya. Itu pasti lebih
jos. Seperti itu. Salah satu upgradean termantap dari Tukuran ini. DGW Eco versi Big. Nah, nyebutnya gimana nih jadinya? DGW Big Eco lah. Agak susah juga ya. Jadi ini, terus pokoknya itulah. Ini versi DGW Eco yang kita upgrade pompa Nekuma N2828. Mantap, jos. Nah, itu dia. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi kalau mau upgrade. Ternyata yang pakai DGW Eco yang versi hijau hitam ini bisa juga lebih rapi dan mantap. Oke, sampai ketemu di video Tukuran TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen. Kalau ada pertanyaan, mohon dibantu subscribe. Nah, kalau mau order di pojok kiri ya, klik produk, nanti akan produk. Nah, kalau nggak ketemu bisa WA juga di keterangan ada, atau bisa chat dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video Tukuran TV berikutnya. Salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.